Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 4 tentang kondisi geografis di Indonesia. Jadi di sini ada gambar peta Indonesia. Siapa yang tahu di sini pengertian dari peta? Jadi, peta itu merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pertama, kita akan bahas Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini merupakan pulau terluas kelima di dunia. Jadi, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa di sini. Batas wilayahnya terdapat wilayah utara, wilayah timur, wilayah barat, dan wilayah selatan. Kemudian untuk keadaan alamnya di Pulau Sumatera ini terdapat perairan. Ada Selat Melaka, Selat Karimata, Danau Toba, dan lain-lain. Kemudian untuk keadaan alamnya di gunung, ada Gunung Kerinci, Gunung Dembo, Gunung Merapi, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ini merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan juga merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Jadi Pulau Jawa ini merupakan pulau terbesar yang ke-13 di dunia. Dan juga Pulau Jawa ini adalah pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan-deretan gunung berapi. Dan di Pulau Jawa juga ini terdapat gunung serta perairan dan memiliki batas wilayah sama seperti wilayah Sumatera. Ada utara, ada timur, barat, dan selatan. Kemudian dari terbentuknya aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi tadi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Nah, oleh karena itu sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Jadi sehingga kalau kita menanam seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain pasti di tanah Jawa itu akan subur karena di tanah Jawa tersebut terdapat tanah yang subur. Kemudian yang ketiga adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Nah, di wilayah Kalimantan ini didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Kemudian di Kalimantan ini juga di bagian selatannya itu terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, pembukitan, dan pegunungan. Nah, untuk di bagian tengah terdapat pegunungan meratus yang membujur dari utara hingga selatan. Kemudian di bagian timurnya terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Kemudian untuk di bagian baratnya, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang, maksudnya rawa pasang surut, dan daerah aluviat. Kemudian pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Jadi untuk keadaan alamnya sendiri itu ada perairan dan ada gunungnya dan berbagai macam perairannya seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan lain-lain. Untuk gunungnya terdapat Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan pergunungan Swaner. Selanjutnya yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi ini merupakan daerah yang terjal dan terbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut.
Kemudian di Sulawesi ini juga terdapat 41 gunung. Sebagian besarnya wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Kemudian untuk keadaan alamnya terdapat perairan seperti Gunung Lariang, Gunung Poso, Danau Tempe, Danau Towuti, Pantai Losari, dan Pantai Tanjung Bira. Kemudian untuk gunungnya juga terdapat Gunung Latimojong, Gunung Klabat, Gunung Lokon, dan Gunung Rantai Mario. Selanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Jadi pada pulau ini yang dominannya itu permukaannya berbukit dan bergunung-gunung. Seperti dijelaskan tadi yang terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Kemudian untuk keadaan alamnya sendiri, untuk perairannya ada Sungai Petanu, Sungai Panet, Pantai Lombok, ada Pantai Kuta. Kemudian maksudnya di Lombok terdapat Pantai Kuta. Kemudian selanjutnya ada Danau Batur dan Danau Batu. Kemudian untuk pegunungannya terdapat Gunung Batur, Gunung Rinjani, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Pulau Papua. Adapun kondisi geografis Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Jadi Pulau Papua itu merupakan wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia yang termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Jadi sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Itu di Pulau Papua. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari berbagai lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jaya Wijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, kemudian abang dan kakak siapkan buku dan pulpennya. Kemudian ini untuk dicatat di buku tulis. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Kemudian selanjutnya adalah Pulau Jawa. Kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Papua, dan yang terakhir adalah Pulau Sulawesi. Baiklah abang dan kakak Solihah, sekian materi kita hari ini. Mbak Najah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.